sa'ah fi talabil ilm khairun min ibadah alfi rakaat, lebih baik di sisi Allah daripada ibadah 1000 rakaat. Para ulama membahas nih, kenapa sih Allah dijadikan bahkan lebih mulia, lebih Allah suka daripada ibadah 1000 rakaat? Karena katanya para ulama, sholatmu itu loh bisa jadi benar kalau kamu ngerti ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, sebelum kita mulai, kita akan baca niat belajar bersama-sama. Mudah-mudahan ilmunya nanti sekali lagi jadi ilmu yang manfaat buat kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hidza 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah birahmatika ya arhamar rahimin. La hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti wa sallim jamil anbiya wal mursalin wal kulli ajma'in anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah, baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Nah ya, panjang banget Imam Ghazali menyebutkan tentang fadilahnya menuntut ilmu ini, teman-teman saya sekalian. Namun kalau waktunya kita terbatas, saya mau sampaikan beberapa di antara fadilah-fadilah menuntut ilmu yang sekarang saya bisa sampaikan. Yang pertama, teman-teman saya sekalian, amal ibadah yang besar banget pahalanya. Amal ibadah yang besar banget pahalanya. Jadi sekalian saya muliakan, dalam sebuah hadis Nabi Muhammad mengatakan, sa'ah fi talabil ilm khairun min ibadah min salati al-farqah. 1 jam kamu hadir di majelis ilmu. Sesaat kamu hadir di majelis ilmu. Saat itu bisa macam-macam ya, artinya bisa 1 jam gitu kan, 1 saat. Bisa juga lebih pendek daripada itu. Apalagi majelis kita lebih panjang daripada 1 jam. Khairun min ibadah alfi rakaat, lebih baik di sisi Allah daripada ibadah 1000 rakaat. Para ulama membahas nih, kenapa sih Allah dijadikan bahkan lebih mulia, lebih Allah suka daripada ibadah 1000 rakaat? Karena katanya para ulama, sholatmu itu loh bisa jadi benar kalau kamu ngerti ilmunya. Sholatmu itu jadi bagus, mutunya jadi bagus, nilainya jadi bagus, khusyuknya jadi bagus, adabnya kalau kamu ngerti sama ilmunya. Kalau kamu nggak ngerti ilmunya, sholat jadi nggak ada rasanya. Sholat jadi cuma sekedar ruku, sujud dan lain sebagainya. Bahkan teman-teman, yang udah ngerti sekalipun tuh perlu diingatkan. Perlu diingatkan. Kamu nih misalnya udah pernah belajar caranya khusyuk sholat, kamu udah kenal sama Allah Subhanahu Wa Taala, kamu udah kenal sama Nabi Muhammad, yang kamu bersolawat padanya dalam tiap sholat, gitu ya. Kamu udah tahu hukum fikihnya dan lain sebagainya. Tetap perlu hadir di majelis ilmu. Kenapa? Perlu tajdid, perlu memperbaharui. Al-iman yazid wa yanqus, kata Nabi Muhammad SAW. Iman tuh naik turun, naik turun. Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, alaysa tara al-jasad idza muni'a min ta'amihi thalathata ayyam yamut? Bukankah kamu lihat tumbuhan kalau enggak kena
minumannya, kalau nggak disiram 3 hari mati? Bukankah kamu lihat badan kamu, kalau nggak kena makanan, nggak kena minuman 3 hari mati? Kamu nggak minum 3 hari mati, katanya Abu Dzar Al-Ghifari. Kadzalikal qalb, demikian pula dengan hati kita, kolbu kita nih, hati kita nih, roh kita ini teman-teman, apabila terhalang 3 hari dari makanannya juga bisa mati. Apa makanannya hati? Nih, majelis ilmu, makanannya hati. Jadiin hati kita hidup, jadiin iman kita naik lagi, jadiin sholat kita bisa lebih enak lagi, lebih khusyuk lagi. Berasa nggak kalau habis hadir majelis ilmu, sholat jadi lebih ringan? Berasa? Berasa. Bangun tahajud yang biasa-biasanya agak berat, jadi lebih ringan lagi, kan begitu? Berkatnya majelis ilmu tuh teman-teman. Tuh, makanya punya nilai di sisi Allah, khairun min ibadah alfi rakaah, lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Kita nggak sanggup suruh sholat 1000 rakaat, tarawih aja ngitung rakaat mulu, tarawih aja nyari yang paling cepet. Mau sholat 1000 rakaat, udah deh, nggak ada tampang kita mah, nggak ada tampang. Jangan 1000 rakaat, 100 rakaat aja kelihatannya nggak ada tampang nih. Kau Ustazah tahu nih, saya juga gitu. 100 rakaat banyak bener dah, Masya Allah. Teman-teman sekalian saya muliakan, tuh makanya nih kita nggak sanggup sholat 1000 rakaat, tapi kita sanggup insya Allah duduk di majelis ilmu. Ya, biar kata desek-desekan, biar kata panas-panasan, biar kata nggak nyaman keadaannya, apalagi sampai ada yang kehujanan. Tapi kan yang saya lihat sih nggak pernah ada ceritanya tuh datang ambulan. Kenapa tuh? Kelamaan duduk di Abu Zahra. Belum pernah ya, jangan dipernahin dah, jangan dipernahin. Karena nih yang saya dengar nih datangnya tambah pagi aja. Majelis yang pagi pada minta nginep, ya Allah. Dulu tuh setahu saya tuh majelis tambah molor, tambah molor. Saya punya majelis tuh dia tambah pagi gitu. Bingung saya. Mudah-mudahan lah itu menunjukkan iqbal di hatimu kepada Allah, insyaallah. Menunjukkan hatimu tuh tergerak untuk semakin mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Khair min ibadah alfi rakaah wa khair min iadat alfi marid. Lebih bagus daripada ngunjungi 1000 orang sakit. Besuk 1000 orang sakit, siapa yang sanggup di antara kita? Akan tetapi kamu duduk di majelis ilmu 1 jam, kayak gitu ibadahnya, katanya Nabi Muhammad SAW. Wa min tasyi' alf janazah, dan lebih bagus daripada nganterin 1000 jenazah. Buat laki-laki ya, kalau buat perempuan tidak disunahkan ikut nganter jenazah. Sehingga sekalian saya melakukan, laki-laki nganterin jenazah pahalanya banyak tuh. Nah itu katanya Nabi Muhammad, dudukmu di majelis ilmu lebih baik daripada mengantar 1000 jenazah. Mudah-mudahan Allah terima. Mudah-mudahan Allah terima. Itu satu. Nah, nanti saya akan mau sampaikan gimana caranya biar diterima. Begitu ya? Saya mau sampaikan fadilahnya dulu nih. Fadilah yang lain seperti yang tadi telah saya sampaikan, teman-teman sekalian, menghidupkan hati. Ngidupin hati. Hati kita tuh jadi hidup dengan kita duduk di majelis-majelis ilmu seperti yang disampaikan oleh Abu Dzar Al-Ghifari di ucapan beliau yang tadi telah saya sebutkan. Dan saudaraku sekalian, hidupnya hati itu penting. Hidupnya hati itu penting. Sebab hati yang hidup akan mati husnul khatimah. Sebab hati yang hidup akan selamat ketika menghadap Allah di hari yauma la yanfa' mal wala banun illa man atallah biqalbin salim. Di hari yang tidak selamat orang bawa harta, orang selamat bawa anak, yang selamat orang yang datang pada Allah dengan membawa hati yang selamat. Nah, ini hati yang hidup waktu di dunianya. Gitu ya. Nah, itu tuh. Bisa ngidupin lagi hati gitu. Yang ketiga, saudara sekalian saya muliakan, fadilahnya menuntut ilmu, membuatmu mengerti bagaimana menjadi hamba Allah yang salehah. Buat kamu jadi faham. Maka itu sebabnya saudara sekalian saya muliakan, kalau kamu menuntut ilmu sampai kamu jadi faham tentang Allah, katanya para ulama nih, saya pernah dengar ini dari Habib Umar bin Hafid. Wallahu a'lam, apakah ini ucapan Nabi atau ucapan para sahabat atau ucapan orang-orang mulia. Akan tetapi saudara sekalian saya muliakan, 2 rakaat dari orang yang alim yang mengerti tentang Allah lebih Allah sukai daripada 200 rakaat dari jahil, dari yang nggak faham tentang Allah, yang nggak faham tentang hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala.
hati jadi hidup. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, hati jadi hidup dan juga membuat kita jadi ngerti. Kalau udah hatinya hidup, kita jadi faham gimana caranya jadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleha. Ini nuntut ilmu nih, jadi bikin kamu ngerti caranya jadi istri tuh yang solehah kayak gimana, caranya jadi ibu yang bener kayak gimana, kan begitu cara pandangmu. Ini kalau saya boleh ringkaskan nih ya, manfaatnya ilmu membenahi cara pandang. Bikin kamu tuh jadi punya cara pandang yang benar kayak cara pandangnya Nabi besar Muhammad. Itu kasih sayangnya ilmu, itu rahmatnya ilmu, itu fadilahnya ilmu yang paling besar tuh menurut saya. Bikin kita tuh jadi ngerti caranya berpikir, gitu ya. Jadi punya yang sistematik, yang paham gitu. Urusan sesuai dengan maunya Allah Subhanahu wa taala. Karena teman-teman, semua yang kamu lihat, semua yang kamu dengar di televisi, di internet, di YouTube, dimanapun aja, atau di lingkungan kehidupan kamu, itu akan membuat kamu punya cara berpikir, ya, membuat kamu jadi punya cara berpikir. Nah, kalau kamu duduknya di majelis ilmu, itu membuat kamu ngerti cara berpikirnya para ulama, ngerti cara berpikirnya orang-orang yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini kan disampaikan cara berpikirnya Imamul Haddad. Di dalam kitabnya Imamul Haddad ini disampaikan cara berpikirnya para ulama-ulama, memandang berbagai macam hal. Dengan cara itu kita jadi ngerti nih cara berpikir sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengannya kita menjadi hamba Allah yang solehah, insya Allah. Dengan kamu ngerti cara berpikir, teman-teman, kamu bisa ngelihat apapun tuh sesuai dengan cara berpikirnya. Misalnya lihat hujan, orang kalau nggak ngaji ngelihat hujan, lihatnya hujan takut banjir, kan gitu ya. Apalagi jemuran mesti diangkatin, kan begitu. Tapi begitu kamu ngaji, kamu paham hujan waktu mustajab untuk berdoa, kan begitu. Waktunya kamu jalanin sunnah-sunnah Nabi di saat hujan. Doanya apa nih? Allahumma sayyiban nafi'an. Itu doa-doanya gitu kan. Dengar geledek, lihat petir, gitu ya, menyambar, ada doa-doanya, sehingga faham gitu kan, berbagai macam urusan tuh faham cara berpikirnya. Takut banjir ustazah, kalau rumah saya kehujanan nih suka banjir, ya minta sama yang ngatur alam semesta. Jadi ketika ada orang bilang bahwa dia pegang remote-nya langit, kamu ngerti cara berpikirnya gitu. Jangan kemudian jadi mikir tuh remote-nya merek apa ya, Daikin apa? Gitu saja sekalian. Tuh nikmatnya punya ilmu, mengerti bagaimana cara berpikir. Ngelihat suami, ngerti cara berpikirnya, tidak melihatnya sebagai ATM saya. Ini banyak nih para istri ngelihat suaminya ATM saya gitu. Makanya ketika ngelihat ATM-nya nih kosong, pada nggak jadi istri yang solehah nih. Ada banyak orang di luaran sana yang nggak ngaji. Tapi dengan kamu ngaji, kamu ngerti cara berpikirnya, ngelihat suami sebagai kunci surga. Kunci surga. Fa innama huwa jannatuki wa naruki. Dia adalah surga bagimu ketika kamu hormat benar kepada dia, memuliakan dia, dan itu adalah jalan nerakamu kalau kamu menghina dia, merendahkan dia, marah-marah terus kerjaannya sama dia. Gitu. Cara berpikir kita benar dengan kita ngaji. Ngelihat anak bukan sebagai investasi masa tua. Sian bener nih, terus kalau anaknya durhaka, investasimu bodong. Enggak gitu saudara sekalian. Ngelihat anak sebagai kelanjutan sujud, kelanjutan ibadah yang dapat terus mengalirkan pahala ketika kamu nanti sudah berada dalam alam kuburmu. Itu anak, kelanjutan amal kebaikan ataupun keburukanmu. Kalau kamu ngerasa saya dengan diri saya sendiri nggak cukup untuk mencari bekal, benerin anakmu teman-teman. Mereka akan menjadi kelanjutan ibadahmu ketika kamu sudah masuk dalam alam kuburmu. Yang benar sama anak, yang cinta, yang sayang, dia adalah dirimu untuk melanjutkan amal ibadahmu ketika kamu nanti masuk dalam alam kuburmu. Bener orang kalau ngaji itu jadi ngerti cara berpikir. Ngelihat orang tua bukan sebagai ngerepotin nih,
Cuman masalahnya takut nggak dapat warisan aja saya. Kan bisa begitu. Kalau orang nggak ngaji, di masa tua ngadepin orang tua bisa kesel mulu, betul? Akan tetapi kalau ngaji, kalau faham ilmu agama membuatmu ngerti siapa orang tua. Ridallah fi ridal. Seseorang yang Allah jadikan keridhoannya bergantung pada keridhoan orang tua. Saya ngelihat orang tua saya sebagai seseorang yang akan dengan tanpa syarat, tanpa apapun rela bertengadah untuk saya, mendoakan anak-anaknya bahkan sebelum dia menyebut namanya terlebih dahulu. Pakai kehilangan Umi buat saya sesuatu hal yang sangat berat. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur bah saya, Allah sehatkan badannya, Allah bahagiakan hatinya insya Allah. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, itu cara pandang kita terhadap siapapun. Bahkan ngelihat orang nih, semuanya nih, ngelihatnya sebagai hamba-hamba Allah, ngelihat siapapun sebagai hamba Allah. Kamu nggak bener sama dia, masalahmu sama Allah, sama yang punya. Kamu kerjaannya menyakiti orang, masalahmu bukan sama dia, masalahmu sama yang punya. Yang punya siapa? Allah. Apalagi ngelihat umat Nabi Muhammad. Kalau lihat umat Nabi Muhammad, kamu harus lihat betapa sangat sayangnya Nabi kepada mereka. Nabinya nyayangin mereka, kamunya kerjaannya nyakitin mereka. Kan bertentangan. Gimana kamu mau deket sama Nabi Muhammad kalau kerjaanmu nggak lain nggak bukan bikin sakit hatinya umat Nabi Muhammad? Jangan, disayangin aja semuanya. Disayangin aja semuanya. Nah, cara berpikir seperti ini kamu nggak bisa dapat kecuali dengan kamu duduk di majelis ilmu. Orang yang duduk di majelis ilmu tuh bener terhadap cara berpikir berbagai macam hal. Ngelihat nasi, rezeki dari Allah. Ngelihat duit, rezeki dari Allah, bukan langsung matanya hijau gitu kan. Nah gitu. Itu ngelihat berbagai macam hal tuh bener. Kenapa gitu? Ilmu, saudaraku sekalian, membuat cara berpikir kita jadi benar sehingga kita bisa jadi hamba Allah yang soleha, gitu. Ngebenerin pola pikir, ngebenerin cara berpikir. Tuh fadilah keberapa tuh? Ketiga. Jadiin kita hamba Allah yang soleha karena membenarkan pola pikir kita terhadap berbagai macam hal. Saudaraku sekalian yang saya muliakan. Kemudian yang keempat, nih ya, bahkan misalnya gitu ya, cara berpikir nih, saudaraku sekalian saya muliakan. Kamu ngelihat tanah, apa yang kamu pikirin? Harganya mahal. Ah? Kuburan. Nah, itu kan karena ngaji. Karena ngaji, ngelihat tanah. Minha khalaqnakum. Kan begitu ya? Wa minha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Darinya kamu berasal, darinya kamu dikembalikan, dan darinya kamu akan diberdirikan, dibangkitkan di hari akhirat nanti. Ya gitu. Itu cara berpikir tuh. Gitu. Cara berpikir tuh seperti itu. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, jadi orang yang berpikirnya benar, ilmunya benar gitu kan, ngerti cara berpikir seperti yang turunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara berpikir langit. Cara berpikir langit, bukan cara berpikir bumi. Gitu ya. Jadi nih orang nih kalau misalnya ilmunya udah pas gitu ya, paham. Tempat paling indah Raudhatus Syarifah. Kan begitu? Betul nggak? Nggak akan ada yang jawab, kayaknya Labuan Bajo, kayaknya Raja Ampat, kayaknya New York, kayaknya mana lagi nih? Paris, Jepang, enggak juga. Indah, teman-teman, betul, indah. Akan tetapi adakah tempat lebih indah daripada tempat bersemayam manusia paling indah? Enggak ada. Enggak ada tempat yang ingin saya datangi lagi dan lagi lebih daripada Ar-Raudhatus Syarifah, makam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak pernah ada rasa yang lebih indah daripada buncah haru, buncah rindu, debar-debar rindu saat kamu berlari-lari menuju makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika pintu telah dibuka. Enggak ada yang lebih indah daripada itu. Saat-saat menunggu ketika diberhentikan sejenak untuk kemudian kamu mulai boleh masuk, untuk kamu kemudian memandang tempat yang di sana manusia paling indah tersebut disemayamkan.
Nggak pernah ada tempat lebih indah daripada Raudhatus Syarifah, makam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innahu akram indallah wa ahab indallah ta'ala al-arsy wal kursi. Kata guru kita Sayyidil Habib Umar bin Hafid, tempat tersebut bahkan lebih Allah cintai daripada arsy dan kursinya Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bisa ngerti karena kita ngaji. Karena kita ngaji. Jadi sekalian saya muliakan, ngebenerin pola pikir terhadap keindahan, terhadap keburukan, gitu. Itu bagusnya ilmu, teman-teman. Dan nggak ada yang lebih daripada itu. Bagusnya ilmu yang lain, yukrimuka, yukrimukum. Ilmu itu memuliakanmu. Adakah menurutmu sesuatu yang lebih memuliakan seseorang daripada ilmu? Nggak ada, teman-teman, nggak ada. Siapa menurutmu yang lebih dimuliakan orang tanpa batas waktu daripada ilmu? Nggak ada. Pejabat dimuliakan hanya saat menjabat. Begitu ketahuan korupsi, sidang di pengadilan, adakah kemuliaannya? Kagak ada. Diseret-seret, teman-teman. Mau dipukulin orang, dijaga biar nggak dibom orang, biar nggak ditembak sama orang. Segitu hinanya. Serius sekalian yang saya muliakan, orang kaya dimuliakan karena kekayaannya di hadapan orang tersebut. Di luarnya, di belakangnya, apa yang orang bilang sama dia? Kayaknya pesugihan deh. Kayaknya tuh apalagi kalau yang kaya perempuan piara tuyul. Sisi nggak pernah kepikiran lihat orang kaya kayaknya piara tuyul. So ikut sekalian saya muliakan. Nih ya, orang tuh nggak ada yang lebih dimuliakan sama orang daripada ulama, betul nggak? Pernah nggak lihat orang ada yang lebih dimuliakan daripada sekarang daripada Sayyidil Habib Umar bin Hafid, daripada Hubaba Nur? Ya nih, pernah lihat orang sampai segitunya sama seseorang lebih kayak Habib Umar bin Hafid? Ya Allah, orang tuh sama Habib Umar, masya Allah, masya Allah. Yang habis bisa salaman sama Habib Umar, tangannya sampai nggak mau disalamin sama orang. Sayang katanya, kenapa gitu? Biar saya salaman sama anak istri saya. Jadinya kesian anak istri saya, mereka nggak bisa salaman sama Habib Umar, bisa salaman sama tangan yang habis salaman sama Habib Umar. Kan begitu tuh, luar biasa. Nggak ada yang bisa muliain orang lebih daripada ilmu. Teman-teman saya sekalian, ya kayak yang di depanmu ini loh. Cantik kagak, baik kagak juga, biasa aja. Ya kan ya, ahli ibadah biasa aja juga. Teman-teman saya sekalian, apa yang bikin dia sampai kamu mau datang dari jam 6 pagi gitu ya tadi? Maksud saya, kangenmu itu loh karena apa? Ilmu. Tahu saya, tahu. So ikut sekalian saya bilang, nggak ada yang lebih memuliakan seseorang daripada ilmu. Begitu kan ya? Apalagi nih fadilahnya ilmu. Saya ikut sekalian yang saya muliakan, orang tuh nuntut ilmu nih, sakit bisa sehat. Makanya dulu ada ceritanya Sayyidil Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asghaf. Beliau bilang, saya hari itu sakit kepala, cuman saya ingat hari itu ada majelis maulid. Ada majelis maulid dan ada muzakkar, maksudnya majelis ilmu, habisnya majelis maulid. Dia bilang, saya karena sakit kepala berat banget, ya ampun, berdiri aja tuh susah banget. Akhirnya saya bilang, udah dah, nggak usah ngaji, saya emang nggak bisa ngaji gitu. Dia bilang, saya baringan di tempat tersebut. Terus saya ingat ucapan abah saya yang adalah guru beliau ya, Habib Ahmad Asghaf. Beliau pernah bilang, majelis ilmu itu yunasyitul badan, bikin sehat, bikin seger badan gitu. Jadi saya habis ingat itu, justru nih sehatnya kamu ada di sana. Saya pun berdiri, dia bilang itu kayak hampir-hampiran nggak bisa berdiri karena sakit yang luar biasa. Saya paksain sampai nyampe di majelis, saya duduk, dia bilang 5-10 menit, 15 menit, saya pun lupa sama sakit saya, sembuh, sehat seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Majelis ilmu, ya kan? Bikin kita sehat, teman-teman. Insya Allah. Sehatnya bukan cuma badan, mudah-mudahan sehat akal, sehat hati kita. Amin. Kita niatin juga buat yang sakit-sakit dari keluarga kita. Jadi kalau ada yang sakit-sakit dari keluarga kita,
mohon izin mau hadir majelis dulu. Gimana sih kamu, ada yang sakit? Kan yang sakit ada yang jagain yang lain. Saya hadir majelis, niat dengan hadir majelisnya saya mudah-mudahan jadi cepat sehat, jadi obat buat yang sakit ini. Gitu ya. Karena memang itu salah satu fadilahnya menuntut ilmu. Kemudian sedikit sekalian, fadilah yang berikutnya nyambungin hati. Ini juga nggak kalah besarnya nih fadilah yang satu ini. Nyambungin hati sama siapa? Sama para ulama-ulama sahib sanad. Jadi silsilah ilmu ini teman-teman bukan main-main ya. Jadi nggak bisa. Dengan ini kamu jadi pembeda. Kalau mau ngaji itu nyari ulama-ulama yang punya sambungan ilmu, silsilah ilmu. Jadi ilmu ini ada silsilahnya teman-teman. Silsilahnya enggak akan ketemu yang lebih indah, yang lebih bagus, yang lebih murni daripada silsilahnya ilmu. Sehingga sekalian saya muliakan, diturunkan dari Allah lewat malaikat terbaik, pimpinan para malaikat, namanya Jibril. Turunnya kepada manusia paling indah, khairuman yamshi ala qadam, seindah-indah manusia yang pernah menapakkan kakinya di atas muka bumi, namanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan kepada khairul qurun, para sahabat Nabi Muhammad. Diturunkan kepada tabi'in, seindah-indah kurun sesudah para sahabat. Disampaikan kepada para tabi'in melalui ulama sampai kepada zaman kita sekarang ini teman-teman sekalian. Saya bukan siapa-siapa. Saya Halimah Ali Idrus, orang Indramayu. Anak abah umi saya, bukan siapa-siapa. Sehingga sekalian yang saya muliakan, akan tetapi saya menerima ilmu dari Sayyidil Habib Umar bin Hafid, dari Hubabah Nur, dari Habib Zain bin Smith, dari Hubabah Maryam bin Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Saya menerima ilmu dari Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Saya mendengar ilmu dari Habib Abdullah bin Syihabuddin. Saya mendengar ilmu dari Hubabah Bahiyah. Saya mendengar ilmu dari orang-orang mulia. Saya mendengar ilmu dari Hubabah Zahra. Saya mendengar ilmu dari para hubabah, dari para habaib, orang-orang mulia. Saya mendengar ilmu dari Kiai Haji Maimun Zubair yang berguru langsung kepada Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki. Saudara sekalian yang saya muliakan, saya berguru kepada orang-orang mulia-mulia. Saya berguru kepada Habib Hasan bin Muhammad Baharun, berguru kepada ulama demi ulama. Saya mendengarkan langsung dari mereka, bukan sebentar. Saudara sekalian saya muliakan, 12 tahun lamanya saya mendengarkan dari mereka. Saya rasa cukup untuk menjadi tali yang dapat menyambungkanmu menuju silsilah mulia sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad. Saya bukan orang mulia, tapi mata saya memandang wajah orang-orang mulia. Yang kalau benar niatmu hadir, kalau benar cara pandangmu terhadap saya, akan tersambungkan pandangan ini kepada orang-orang mulia di atas saya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ini yang saya harapkan dari kehadiran kita di majelis-majelis ilmu. Ini yang saya harapkan dari kita bersama-sama. Makanya kalau ditanyain gitu, offline, online, itu tetap beda gitu. Offline itu istilahnya tak ada rotan, akar pun jadi. Tak ada air, debu pun boleh dipakai bersesuci. Akan tetapi, selagi mata masih bisa saling memandang, ada sambungan yang mudah-mudahan tersambungkan. Dan sambungan ini harapannya enggak putus sampai mahsyar. Sambungan ini harapannya enggak putus sampai mizan. Sambungan ini harapannya enggak putus sampai sirat. Sambungan ini harapannya enggak putus sampai surga. Sampai kita sungguh-sungguh bisa menatap lekat wajah Sayyiduna Muhammad. Sambungan ini mudah-mudahan enggak putus sampai kita bisa menatap lekat wajah Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah, Sayyidah Aisyah, wajah Imam Al-Haddad, wajah Faqihil Muqaddam, wajah orang-orang mulia yang selama ini kita senantiasa sebut nama-nama mereka di majelis-majelis kita. Wajah Syekh Abu Bakar bin Salim, wajah Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus Al-Akbar, wajah para ulama-ulama, wajah Imam Syafi'i,
Kita pengen tahu wajah Imam Syafi'i, wajah Imam Ghazali. Kita pengen bisa pandang wajah-wajah mereka ini. Wajah Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kita pengen ketemu. Teman-teman selama ini cuma dengar ceritanya. Alangkah nikmatnya di hari akhirat nanti Allah izinkan kita untuk memandang wajah mereka itu. Wajah Habibana Ali Habsyi. Saudaraku sekalian, saya muliakan, silsilah ini. Ini yang diharapkan dengan kita menghadiri majelis-majelis ilmu. Jangan biarkan putus. Gimana caranya Ustazah biar kejaga? Sambungin hatimu sama mereka. Sambungin hatimu sama mereka. Dan fadilah terakhir yang mau saya sampaikan, banyak ya, banyak. Cuman saya ambilin poin-poinnya aja nih. Sambungan terakhir yang saya sampaikan dengan kita duduk di majelis ilmu, banyak yang menjadi penyebab husnul khotimah. Duduk deh di majelis ilmu. Udah duduk aja. Humul qaum la yasqa bihim jalisuhum. Kata Allah dalam hadis qudsinya, dengan duduk kamu di majelis ilmu yang di situ ada orang-orang baik, kamu yang belum baik bisa jadi baik berkat perkumpulan tersebut. Gitu. Bisa jadi benar dengan perkumpulan tersebut. Bisa dapat syafaat dari yang hadir di perkumpulan tersebut. Dan itu yang kita harap dengan kita duduk di majelis ilmu. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami. Ya Allah, jadikanlah ijtima' kami ini, perkumpulan kami ini, hasilnya, buahnya kematian kami dalam husnul khotimah. Itu yang kita harapkan teman-teman sekalian, dan merupakan fadilah daripada kita menuntut ilmu ini. Nah, gimana nih biar semua fadilahnya tuh jangan sampai lepas dari kita? Dua aja, nggak banyak-banyak saya mau sampaikan, cuman dua aja teman-teman. Satu, jaga niat. Itu terus saya akan sampaikan kepada teman-teman ini setiap awal majelis ya. Makanya kita di awal-awal majelis kita nanti itu pasti kita baca niat tuh. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa, itu kan buat memperbaharui niat lagi. Kita duduk di sini bukan kepengen dianggap sebagai cie-cie, soleha. Itu kan enggak gitu. Atau buat sekedar pelarian habis sumpah di rumah, enggak gitu. Ya, atau mau jadi ustazah buat suami saya. Gitu kan? Nggak gitu juga teman-teman. Akan tetapi niat kita duduk di majelis ilmu bukan nyari ridha Allah, nyari rahmat Allah, nyari pahala di sisi Allah, nyari kedekatan dengan Nabi Muhammad, nyari kedekatan dengan orang-orang soleh, ngebenerin cara berpikir. Itu tadi yang udah disampaikan, ngapusin dosa-dosa kita, gitu kan ya, menyebabkan turunnya hujan rahmat di sisi Allah SWT. Itu yang kita cari, hubungan yang panjang terus sampai di akhirat. Yang kita cari, sambungan hati, itu yang kita cari, ilmu yang manfaat, bikin kita jadi benar cara berpikirnya, ilmu yang manfaat, bikin kita jadi ngerti caranya jadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Ada banyak urusannya, pokoknya akhirat. Nah itu, niatnya mesti benar, bukan karena sebab-sebab duniawi. Kemudian yang berikutnya yang harus kamu benerin adalah adab. Itu harus benar-benar kamu jaga. Adab kamu, akhlak kamu, pekerti kamu di majelis ilmu, itu yang harus terus-terusan kamu jaga, teman-teman. Itu yang harus terus-terusan kamu jaga. Jangan merasa paling solehah di majelis ilmu, jangan merasa kamu yang terbaik nih. Andai kalau nggak karena saya nih, kayaknya majelisnya jadi lain gitu rasanya. Karena saya hadir nih, makanya ini jadi agak-agak khusyuk gimana gitu kan, kayak jaga adabmu, jaga tampilan. Adab tuh dohir batin. Adab dohirnya teman-teman sekalian, jangan datang dalam keadaan bau badan, kan begitu ya, mengganggu yang ada di sekelilingmu, gitu kan. Adab dohir, bajunya yang benar, kan begitu. Itu adab dohir kita gitu. Kemudian teman-teman sekalian, adab dohir kita juga untuk tingkah kita, duduk tuh yang benar, begitu ya. Maksudnya dalam artian sandaran boleh Ustazah, ya kalau emang ada sandaran yang kamu sandarin nggak apa-apa, jangan sandaran sama orang aja. Iya, gitu. Adabnya dijagain, jangan angkat telepon di majelis, begitu kan ya. Apalagi suaranya kenceng, apa? Wah, kedengeran nih, Ustazah lagi ngajar. Garam di tempatnya. Nyari garam, nelpon bininya. Gitu kan. Adab kita mesti dijaga gitu.
Teman-teman saya sekalian, para ulama-ulama adabnya luar biasa. Sampai ada yang mau buka halaman aja tuh, dia bilang pelan-pelan, saya takut uzijul Imam Malik, katanya Imam Syafi'i alaihi ridwanullah. Masyrab kudamal Imam Malik. Saya nggak akan pernah berani minum di hadapan Imam Malik. Aduh, kalau sama saya nggak apa-apa, minum nggak apa-apa. Saya takut aja, ngaji dehidrasi. Papa boleh, boleh. Jadi itu teman-teman saya sekalian, adab kita mesti dijaga, adab dohir, dan yang lebih penting lagi adab batin. Adab batin hatimu itu loh, hatimu harus beradab kepada apa? Kepada ilmu yang saya sampaikan. Jangan sampai yang ya itu kan orang dulu. Jangan sampai itu ada hatimu tuh ada perasaan-perasaan. Ya ngomong memang gampang, ustazah lain lagi tuh masalahnya. Ustazah aja sih nggak pernah ngerasain. Jangan, jagain hatimu, nerima ilmu tuh kayak yang yakin dengan kebenarannya dan juga mengagungkan pada ilmu tersebut gitu. Jangan denger Robi Adawiyah sholat setiap malam 1000 rakaat. Robi Adawiyah tuh mah. Nah, ada orang zaman sekarang. Jangan gitu, hatimu tuh kayak yang Masya Allah, mudah-mudahan saya dikasih kenikmatan beribadah seperti kenikmatannya Robi Adawiyah. Tuh adab hati kita. Enggak kalah penting adab terhadap yang mengajarkan ilmu kepadamu. Gitu ya. Ana abad man allamani walau harfan wahidan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, saya adalah budak untuk seseorang yang sudah mengajarkan kepada saya satu huruf. Beradab gitu. Jangan banding-bandingin. Jangan. Kamu ngaji di sini, nerima ilmu dari saya, ya udah nerima ilmu dari saya. Jangan suka ngebanding-bandingin. Ustaz Halimah ini sih sebenarnya seneng sih, cuman kayak yang terlalu banyak bercandanya gitu loh. Kayak yang gimana gitu. Mendingan tuh kayak Ustazah itu khusyuk. Jangan teman-teman, jangan pernah ada banding-bandingin gitu. Kalau kamu ngerasa nggak srek sama seseorang, jangan hadir di majelisnya, itu lebih afdol. Itu lebih afdol. Itu katanya katanya Imam Ghazali dalam kitab beliau Bidayatul Hidayah, atau Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam kitabnya Adab Sulukil Murid. Nah itu beliau nyampein, kalau kamu nggak bisa beradab bohir batin sama guru kamu, jangan deket-deket sama beliau. Udah. Kenapa gitu? Takut laknat yang diturunkan lebih banyak daripada berkat yang kamu dapatkan. Kamu ngarepin duduk di majelis ilmu, ngarep berkahnya majelis ilmu, tapi dengan hatimu nggak beradab kepada gurumu tersebut, bawaan suuzon mulu, gitu ya, sama gurunya. Nah itu takutnya justru nggak dapat berkahnya, Gitu teman-teman sekalian. Ih sombong ustadzanya nggak mau salaman. Itu aja. Jangan, masalahnya bukan apa teman-teman, majelisnya masih banyak, yang hadirnya banyak. Kalau disalamanin semua ya Allah, kebayang. Iya, nggak apa-apa lah, kita saling lihat-lihatan gini aja kan udah enak nih ya. Atau yang nggak bisa lihat, dengerin suara saya secara langsung gini kan enak ya. Ya biar suaranya nggak merdu-merdu amat juga, tapi lumayan lah gitu. Menenangkan hati. Baik teman-teman saya sekalian, adab itu juga termasuk adab dengan apapun yang ada di majelis, gitu ya. Kamu nggak dapat snack misalnya gitu, beradab. Kamu nggak dapat air misalnya, beradab. Kamu nggak dapat tempat duduk, beradab. Jangan kemudian enak aja baru datang belakangan tuh, padahal tuh siapa sih itu baru datang belakangan dimasukin ke depan, itu siapa tuh? Itu Ustazah Halimah. Oh. Ya masa saya suruh duduk di belakang, belakangnya jadi depan. Kan begitu ya. Jadi gitu teman-teman sekalian, beradab sama majelis, beradab sama yang ngajarin, beradab sama ilmu yang diajarkan, beradab sama semua yang hadir di majelis. Insya Allah membuat kamu, semakin kamu beradab, semakin banyak yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam dirimu itu. Insya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil